menyampaikan pemaparan visi dan misi untuk Pak Dokter sendiri sebagai calon Bupati Lembata. Apa yang ingin mau disampaikan kepada masyarakat Lembata, Pak Dokter? Saya pikir tadi untuk penyampaian visi misi sudah jelas. Artinya bagaimana kita memberikan masukan supaya masyarakat bisa tahu bahwa kita punya visi misi yang jelas. Kita mau maju untuk memajukan Lembata. Bahwa Lembata ini memang saya tidak akan pernah mencela pemerintah untuk menjadikan, tapi bagaimana cara kita melengkapi yang kurang. Semuanya demi Lembata yang lebih baik. Semuanya demi Lembata yang lebih jaya. Kalau untuk pengawasan visi saya pikir sudah jelas ya. Mungkin Pak wartawan sudah ikuti dari awal, jadi tinggal nanti bagaimana diwacanakan, diberitakan dengan baik sesuai apa yang sudah saya sampaikan. Intinya untuk Lembata Jaya, Lembata lebih maju, lebih baik dalam semua sisi lintas sektoral. Ya. Pak Dok, di sela-sela pemaparan visi misi tadi itu, Pak Dok sempat menyebutkan soal oligarki. Oh iya. Nah, Pak Dokter bisa menjelaskan terkait dengan oligarki ya. Seperti yang tadi Pak Dokter sebutkan. Jadi oligarki ini sudah begini. Kita semua orang bisa baca. Oligarki kalau kita mau bedah satu persatu, oligarki itu adalah dari kata oligo dan arki. Oligo itu bahasa Latinnya artinya sedikit. Arki itu dari ark, bacanya aturan. Jadi sedikit yang mengatur aturan. Nah, oligarki itu terjadi di mana ada sekelompok orang yang mengatur proses jalannya pemerintahan atau proses jalan perekonomian atau dalam bidang apa saja orang bisa katakan itu. Nah sekarang kalau kita bicara bidang birokrasi berarti bidang politik, bidang pemerintahan dan sebagainya. Sedikit orang di situ. Nah saya pikir harus tahu dulu orang bicara oligarki di oligarki. Apa di Lembata ini ada tidak yang termasuk oligarki? Saya pikir tidak ada di Lembata yang dikatakan oligarki. Nah itu saya pikir seperti itu. Jadi untuk isu-isu itu seharusnya tidak. Karena kita seseorang yang memang berkompetisi tidak lagi sedang diatur oleh orang lain. Begitupun saya pribadi tidak lagi sedang diatur oleh siapapun. Tidak ada konsorsium juga yang di belakang Pak Dokter ya? Kalau saya pada prinsipnya tadi kalau kita mau maju kita harus mempersiapkan dulu. Nanti kita mempersiapkan dengan diri sendiri tanpa harus untuk membebankan kepada orang lain. Karena itu akan jadi utang budi Pak, utang politik, utang segalanya. Nantinya begitu kita sudah duduk situ kita bisa diintervensi menurut saya. Dan itulah praktek oligarki yang sebenarnya, di mana kekuasaan itu diintervensi oleh pihak-pihak tertentu yang sudah menanamkan jasa untuk ke situ. Nah, saya pikir itu mari kita sama-sama jauh itu supaya kita pimpin Lembata murni dengan kita punya kemampuan dan swadaya kita sendiri di Lembata. Pak Dokter, terkait dengan wakil Pak Dokter. Terkait dengan bakal calon wakil bupati yang akan mendampingi Pak Dokter, tadi sempat menyebutkan terkait dengan ciri-ciri. Apakah ciri-ciri itu salah satu termasuk dengan Jufri Pak Dokter? Begini, saya belum bisa bicara soal wakil apalagi nama ya. Karena kita sendiri sampai sekarang kita lagi proses untuk dapatkan proses partai. Wakil kita akan bicara pada saat sudah ada partai pengusung yang sudah jelas semuanya. Kita tahu bahwa sejauh ini yang informasi yang saya dapat belum ada satu calon pun yang untuk sudah mendapatkan partai secara sah. Jadi alangkah eloknya nanti wakil kita bicarakan setelah kita dapatkan partai dan kita berkoalisi semua, kita akan cari yang terbaik. Tentunya kita mau berpasangan kita harus cari yang terbaik dari yang terbaik. Dan saya pikir semua calon-calon wakil nanti adalah putra-putri terbaik dari Lembata yang akan nanti kita bisa sama-sama untuk jalan visi misi yang sama. Jadi saya minta maaf. Pak Ketua, hari ini hanya Pak Dokter Jimmy, apa spesialnya? Ya, karena memang hari ini terjadwal beliau mendaftar pertama dan beliau juga melengkapi berkas dan menyiapkan untuk melakukan pemaparan visi dan misi. Dan tahap kemarin sebenarnya tim 8 yang harus menjawabnya, karena setelah tahapan pendaftaran kami buka dan kami tutup, selanjutnya tahap persiapan pemberkasan, melengkapi berkas-berkas yang kurang. Dan rupanya di antara teman-teman yang mendaftar baru Pak Dr. Jimmy yang punya kesiapan itu. Maka kami proses untuk melakukan pemaparan visi misi. Dan pemaparan visi dan misi ini penting, bukan cuma untuk PKS, tapi penting juga untuk publik Lembata. Karena ini kita akan memilih calon pemimpin Lembata untuk 5 tahun. Dan kita berharap calon pemimpin yang nanti lahir itu bukan cuma sekedar mendaftar, tapi dia juga harus melakukan memberikan pikiran-pikiran dia atau mimpi dia untuk membawa Lembata ke depannya seperti apa. Dan hari ini Dr. Jimmy bersedia untuk menyampaikan visi misi beliau untuk membawa Lembata ini seperti apa. Dan visi misi seperti teman-teman lihat tadi adalah untuk menjayakan Lembata. Harapan kami dengan adanya pemaparan visi misi ini, publik menjadi tahu, bisa menilai, bisa melihat dan kemudian bisa memberikan pilihannya tanpa ada pengaruh lain. Ini
yang dilakukan oleh PKS sebagai partai politik untuk memberikan edukasi politik kepada publik, terutama masyarakat Lembata dalam kontestasi pilkada. Itu Dokter, mungkin. terkait dengan pemaparan visi misi ini dari PKS, apakah PKS memperlakukan para bakal calon wakil bupati itu dengan sama atau tergantung pada kesiapan bakal calon itu sendiri? Lalu menghubungi PKS bahwa dia sudah siap dan melakukan pemaparan visi misi. Semestinya harus sama. Kami menyiapkan sama, tapi ada masanya. Ini kan kita berproses nih. Nah, kalau calonnya hanya cuma sekedar mendaftar dan dia tidak berani untuk memaparkan visi misi, apakah kami harus menunggu? Kan tidak boleh. Ini partai ini mekanismenya harus berjalan. Jadi kami berproses terus karena ini waktu sangat mepet untuk masuk kepada pendaftar. Nah, itu yang harus kami kejar. Dan saya yakin semua teman-teman partai politik, pimpinan partai politik berproses seperti itu. Nah, kalau partai politik yang lain berproses dengan caranya, kami di PKS ingin diuji publik dulu calon pemimpin itu. Sehingga masyarakat tidak membeli kucing dalam karung seorang pemimpin itu. Tapi dia jelas, visi misinya ada, apa yang dia tawarkan, gagasannya ada, nilainya ada. Dan kita ingin menjadikan politik ini politik nilai, politik gagasan, bukan politik yang lainnya dalam tanda petik. Itu yang poin yang ingin kami berikan kepada masyarakat Lembata dalam kontestasi pilkada. Pak Jufri, hadir ini sebagai ketua PKN atau sebagai koalisi? Atau sebagai bakal calon wakil bupati? Ketua PKN yang juga akan berkolaborasi dengan PKS dan Gelora membangun satu fraksi gabungan di parlemen. Pak Dokter, berkaitan dengan demokrasi, ambang demokrasi sudah ada di depan mata. Money politik sering terjadi di Kabupaten Lembata. Apa pesan Pak Dokter untuk rakyat memilih pada pilkada nanti? Jadi itu penting sekali. Kalau soal money politik kita tidak ke arah situ ya, karena kita akan memberikan pendidikan yang sangat buruk pada rakyat. Para rakyat itu memilih bukan karena soal uangnya, tapi tahu orangnya, tahu figurnya, tahu rekam jejaknya, tahu visi misinya, dan tahu bagaimana ketulusan hatinya untuk membangun Lembata. Itu yang saya pikir jadi satu persyaratan. Nanti kalau kembali pada money politik, nanti orang mulai pada oligarki tadi. Jadi kembali kita akan muter ke situ. Bahwa saya tegaskan sekali lagi bahwa kita kalau memang mau maju, bedakan money politik dengan kita cost politik. Nah, cost politik itu berbeda sekali. Kita duduk di sini semua juga pasti ada biaya untuk menyewa ruangan dan segala macam. Tapi kita tidak saling membeli suara. Money politik itu suara mau berapa? Saya bayar. Nah, tidak tentu seperti itu. Bahwa rakyat harus memilih orang berdasarkan segala yang tadi saya sudah sebutkan. Itu tadi. Jadi mudah-mudahan praktek money politik itu tidak ada. Praktek oligarki itu yang disampaikan oleh Mas Anggota juga tidak ada. Bahwa tidak ada satu, saya berharap ya, tidak ada satu pun calon yang maju di Lembata ini yang dimodali orang-orang tertentu. Dimodali orang tertentu yang jadinya nanti begitu beliau naik, kerjanya cuma untuk mengurusi orang-orang tertentu itu aja yang dibahas. Itulah praktek oligarki yang akan sebenarnya terjadi. Dan kita harus hindari dan proses seperti itu. Jadi apalagi tadi konsorsium, ada yang bilang ada calon atau siapapun dibiayai dalam proses tertentu, itu repot Pak. Itu begitu naik konsorsium itulah yang berperan. Nah semoga di Lembata ini tidak ada seperti itu. Kalau ada itulah namanya oligarki sesungguhnya. Dan itu akan terjadi money politik. Bagaimana suara bisa diperjualbelikan? Saya pikir tidak. Suara rakyat, suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Jadi saya pikir kita menghargai proses ini, kita cari semua putra-putra terbaik untuk Lembata untuk bagaimana bisa membuat Lembata jauh lebih baik dari yang sekarang. Itu harapan saya seperti itu. Ketua PKS ini kan sudah jadi satu fraksi. Apakah ini juga akan diteruskan jadi koalisi? PKS, PKN, Kelurahan. Ya, yang pertama di kami bertiga fraksi ini PKN, PKS, Gelora, kita sudah ijab kabul untuk jadi fraksi. Dan kami juga bersepakat untuk berkoalisi. Hanya memang ini kan proses masing-masing di internal partai masing-masing. PKS punya cara, punya tahapan seperti ini. Teman-teman luar punya tahapan juga seperti yang sedang mereka jalan. Begitupun dengan PKN. Kita hormati. Walaupun kita sama-sama satu koalisi, hanya koalisi dalam fraksi ya. Hanya kita punya teknis dan mekanisme yang berbeda. Nah, ya kita nanti pada akhirnya kalaupun nanti ketemu dengan pakai dukungan yang sama. Nah, itu berarti ada takdir Tuhan dan pertangan Tuhan di situ yang mengizinkan kami untuk bersama-sama. Tapi chemistry sudah dapat sekarang ya? Hanya proses yang berjalan. Chemistry sudah dapat sekarang? Chemistry sudah dapat. Ya semua kita berupaya untuk ada chemistry. Berarti tapi sejauh ini Dokter Jimmy yang Dokter Bupati wakilnya dari koalisi. Ya kalau Bupati ada dua kan bisa PKN dan PKN. Oke. Jadi bupatinya Pak Dokter ini ya, wakil